warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Sulastri S. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 LPTK Unsri. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi hukum Archimedes. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan untuk memenuhi syarat ujian UKIN PPG Daljab 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2022. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa. Bila teman-teman itu kita mulai belajar dalam hidupnya kita berdoa untuk semua masing-masing. Doa, mulai. Doa, mulai. Selamat pagi. Coba siapa temennya? Ada yang tidak hadir? Ya, siapa? Elvan, Elvan kenapa? sakit. Elvan sakit. Lalu? Aditya, Hadir, iya, izin. Oke. Nah, lihat di bawah meja kamu apakah sudah bersih? Ada sampah? Kalau masih ada sampah, diambil, dibersihkan. Alat tulisnya sudah siap? Nah, bukunya sudah siap ya? Alatnya sudah ibu share di grup biasa. Jadi nanti silakan bisa digunakan untuk di setiap kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya seperti biasa silakan kamu berdiri dulu. Kamu berdiri dulu, berdiri. Masih ingat kan? Setiap minggu kita sudah sering lakukan. Biar semangat, biar tambah menggebu-gebu belajarnya. Kita mulai, oke? 1, 2, 3. Fisika asik punya siapa? Kita. Fisika asik punya siapa? SMK. Fisika memang asik, ya memang ya begitu. Fisika asik buat siapa? Indonesia. Oke, tentang buat kita. Udah aman ya? Oke. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali kalian bahwa SMP kalian sudah belajar mengenai masa jenis. Ada yang bisa mengungkapkan apa itu masa jenis? Angkat tangan. Oke, sekarang dia. Masa jenis benda adalah perbandingan antara masa suatu benda dengan volume benda tersebut. Oke, terima kasih. Masa jenis yang tadi adalah perbandingan volume dan masa suatu benda. Ada yang lain? Ya, silakan di sini. Masa jenis adalah tingkat kerapatan maupun suatu benda. Yang lain dengar nggak? Coba pelan-pelan, pelan-pelan. Masa jenis adalah tingkat kerapatan maupun suatu benda. Jadi masa jenis itu katanya adalah tingkat kerapatan dari molekul suatu benda. Semuanya benar. Jadi masa jenis itu tadi merupakan tingkat kerapatan dari molekul suatu benda. Bagaimana cara mencarinya tadi yang dikatakan oleh teman kamu bahwa masa jenis itu merupakan perbandingan antara massa dengan volumenya. Lalu sekarang siapa yang mau maju ke depan? Yuk, silakan kita maju. Coba yang lain perhatikan ya. Nah, coba pegang. Lihatin ke teman kamu. Coba lihat. Apa itu Tirta? Plastisi.
Coba yang ini. Nah, Tirta, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena memiliki gaya penampung katanya. Coba yang lain, ada yang bisa bantu? Ya silakan. Lebih berat dibandingkan gaya yang ayam aku. Karena ada gaya aku. Karena ada gaya aku katanya. Tapi kenapa kok berbeda nih? Yang satu plastisinya ada yang mengapung, ada yang tenggelam. Coba, kenapa bisa seperti itu? Gaya aku pada benda bulat lebih kecil dibandingkan plastisin oranye. Gaya aku lebih besar dibandingkan berat plastisin hijau. Oke, jadi katanya karena ada gaya apung, di mana gaya apung yang diberikan pada plastisin yang orange itu jauh lebih kecil dibandingkan terhadap plastisin yang berwarna merah. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba ini apa? Aku terbuat dari si atau baja ya. Nah, kita coba celupkan ke dalam air. Bagaimana apa yang terjadi Tirta? Tenggelam. Ya. Sebelumnya tepuk tangan untuk Tirta. Apa yang terjadi pada paku ini? Tenggelam. Pertanyaannya, paku ini sama-sama terbuat dari baja. Sedangkan kalian tahu kapal? Terbuat dari baja juga kan? Tapi itu kan bentuknya sangat besar ya. Kenapa tidak tenggelam? Padahal sama-sama terbuat dari baja. Logikanya harus sama. Ya, silakan Salman. Massa jenis baja lebih kecil daripada massa air laut. Massa jenis baja lebih kecil daripada air laut. Ada yang lain? Ya. Kapal laut dapat terapung di permukaan air karena kapal laut sebab adanya rongga yang berisi udara sehingga massa jenis kapal menjadi lebih kecil. Karena katanya kalau kapal laut tadi ada rongganya di dalamnya sehingga dapat mengapung di laut. Kalau yang tadi kan ini paku gaya seperti apa? Seperti plastisin. Kayak ini nih, plastisin ini. Makanya tidak tenggelam. Lalu kenapa yang ini tidak tenggelam? Karena dia di dalamnya juga berongga kosong. Makanya dia bisa mengapung. Salah satunya tadi apa? Karena ada dia apung. Nah, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah satu, kita akan melakukan percobaan sehingga nanti kita bisa menentukan gaya apung dari suatu benda dengan cepat dan percaya diri. Lalu kita juga akan melakukan percobaan dan diskusi untuk membedakan peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Lalu kita juga akan menganalisis prinsip hukum Archimedes. Lalu akan melakukan percobaan hukum Archimedes menggunakan aplikasi laboratorium maya. Nanti yang hasilnya akan dipresentasikan oleh kalian. Paham? Paham. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang materi hukum Archimedes atau belajar fisika? Ingat bahwa pentingnya kita mempelajari hukum Archimedes ini, kita dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contohnya, kalau misalnya nanti kamu mau sekolah nih, kamu misalnya, Bu, saya nanti kalau mau sekolah pengen kuliah di teknik perkapalan supaya jadi teknisi kapal feri misalnya. Atau nanti Bu, saya pengen membuat salah satu perancang kapal selam. Atau pengen nanti kamu bekerja di pembuatan kapal misalnya. Itu nanti
Ya, kertasnya sudah dibagikan. Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti kalau sudah dikumpulkan oleh satu orang aja, satu kelompok ya. Sudah semua ya? Oke, silakan duduk kembali. Kemudian silakan perhatikan dulu. Di layar itu dulu, perhatikan dulu. Ya? Lihat, perhatikan. Lalu kita saksikan yang kedua. Kapal yang beredar posisi KRI Nanggala sudah ditemukan. Kapal belum bisa naik ke permukaan dan seluruh awak dalam kondisi selamat adalah tidak benar. Hingga saat ini belum ada konfirmasi terbaru terkait posisi, kondisi, dan keselamatan seluruh awak kapal selam KRI Nanggala Angkatan 2. Nah, dari dua video tersebut yang sudah kamu amati, yang pertama tadi kan kapal pesiar ya, itu katanya dinobatkan sebagai kapal terbesar di dunia setelah kapal Titanic. Pernah dengar kapal Titanic? Ya, yang tenggelam setelah nabrak karang es itu. Nah, ini sangat besar. Lalu yang kedua ini adalah kapal selam. Ya, kapal selam KRI Nanggala 402 yang waktu beberapa tahun lalu itu tenggelam. Nah, ada pertanyaan dari mengapa kapal yang terbuat dari baja tersebut dan dinyatakan kapal terbesar bisa mengapung di lautan? Lalu yang kedua, mengapa kapal selam KRI Nanggala bisa tenggelam? Dan bagaimana sih cara kerjanya dari kapal selam? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ada yang mau coba jawab? Yuk. Siapa? Ayo, silakan berdiri. Kenapa? Yuk, berdiri. Ya, kita. Kapal selam memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu dirancang untuk dapat berjalan di permukaan dan di bawah permukaan air. Oke, terima kasih Tirta. Jadi kata Tirta katanya kapal selam itu memiliki dua fungsi ya. Dia itu bisa mengapung satu, yang satunya lagi bisa menyelam. Pertanyaannya kenapa ini bisa tenggelam kayak gitu kan? Bagaimana prinsip kerjanya? Ada yang mau menjawab lagi? Kenapa kapal pesiar tadi bisa mengapung? Ayo, silakan. Kelompoknya Andika. Yuk. Kapal laut dapat terapung di permukaan air karena kapal laut yang memiliki volume yang besar sebab adanya rongga yang berisi udara sehingga masuk jenis kapal untuk Caranya, kalau kapal pesiar tadi atau kapal laut tadi itu ada dua di dalamnya, sehingga masa jenisnya besar sehingga bisa mengapung. Ada yang mau tambahkan lagi? Ya, gimana cerita? Merupakan sistem perpindahan yang akan membuat air keluar dan membuat ruang untuk benda yang akan masuk ke air. Ya, itu makanya jadi kalau misalnya menyelam dimasukkan air ya. Jadi nanti kapal selamnya bisa masuk. Nah, untuk mempelajari itu dan untuk menjawab semua pertanyaan ini, mari kita melakukan percobaan hukum RCBD. Silakan kalian buka laptopnya masing-masing yang sudah ada di meja kalian. Ada? Lalu nanti kalian isi LKPD yang akan ibu bagikan ini.
Jangan lupa diisi nama dan anggota kelompoknya. Ya, isi. Itu sesuaikan nanti bahannya apa dulu, kan di situ ada kan naga-naganya. Tapi kan ini kayu kan, kayu masukin, coba buat dulu. Kayu, kamu tulis nih, tulis materialnya apa? Kayu, masanya berapa nih? 2650, 2650, kan? Masa jenisnya berapa? Cara milih masa jenisnya? Masa per ini misalnya 2650 kan? Ini 2650, itu isinya di sini. Reaksi medisnya ada di sini. Reaksi medisnya berapa? Rujukannya di sini. Jadi, apa yang terjadi? Ini apa yang terjadi? Aku, oke? Kalian apa yang terjadi? Nah, cari masa jenis material. Tadi katanya masa jenis itu apa? Masa per volume. Tulis ini. Terus nanti yang lain gaya jenisnya kan berapa nih? Ini kan udah ada semua. Keadaan yang terjadi ini gimana? Ayam apa? Sebelah. Jadi nanti di sini ya. Terus kalau cari yang lain, ini lihat buka telepon, ayam, oke? Nah, iya betul, belinya gitu, oke? Bisa. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Nanti siapa yang bakalan presentasi pertama? Ya, mana perwakilannya? Buat presentasi. Ya. Nah, kelompok kamu. Seperti biasa, nomor 1 tampil pertama, nomor 2 tampil kedua, dan seterusnya yang dapat nomor 5 berarti nomor terakhir. Oke, siapa yang dapat nomor pertama? Kelompok yang oke ya. Tangannya bosok. Ya, silakan. Kelompoknya Andika. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Andika. Yang kecil ya suaranya ya. Assalamualaikum
dalam kapal bisa terbentuk kalau aku mampu dengan isi yang menggunakan uang. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil KPI dari kelompok kami. Mengapa kapal feri dapat mengapung di dalam air, padahal kapal feri terbuat dari besi yang sangat berat? Hal ini dapat terjadi karena volume udara di dalam lambung kapal yang besar dan massa jenis kapal keseluruhan lebih kecil dari air. Serta mengapa kapal selam dapat terapung dan melayang di dalam air? Karena gaya angkat ke atasnya lebih berat dari berat kapal selam. Silakan untuk kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 DC Dewan Saya Fitria Robi, dan saya dari Jember Bidok presentasikan hasil KPI dari kelompok kami. Lihat kelompoknya lagi, silakan matikan dulu ya. Mengapa kapal feri dan dapat mengapung di dalam air padahal kapal feri terbuat dari besi yang sangat berat? Karena kapal feri yang memiliki volume yang besar, sebab ada rongga yang berisi udara sehingga massa jenis kapal menjadi kecil. Serta mengapa Boleh perhatikan dulu kelompok-kelompok yang lain. dapat terapung dan melayang di dalam air? Karena gaya angkat ke atasnya lebih besar dari berat kapal yang selam. Lalu kapal selam akan melayang ketika gaya angkat lebih besar dari berat kapal selam. Berdasarkan hasil pengamatan percobaan, massa jenis kayu, massa 5.650, volume material 5, massa jenis material 5.530, gaya antiludes 25.970. Berdasarkan hasil data pengamatan, bagaimana hubungan antara massa jenis material dengan massa jenis lidah pada keadaan terapung massa jenis material jenis lidah melayang massa jenis material sama dengan massa jenis lidah massa jenis material besar massa jenis lidah. Bagaimana hubungan antara gaya antiludes dengan gaya berat material pada keadaan terapung gaya antiludes lebih besar gaya berat material. Silakan, ada kelompok yang ingin bertanya pada kelompok ini. Silakan angkat tangan. Yuk. Ya. Silakan. Apa bedanya berat kayu dan berat Apa tadi mungkin pertanyaannya Eka mungkin kenapa? Kan kayu sama styrofoam sama-sama terapung ya? Kenapa katanya perbedaannya tuh dilihat kan tadi yang kayu itu lebih tercelupkan dibandingkan styrofoam. Kenapa bisa seperti itu katanya? Bisa jawab, kasih kesempatan kelompok lain dulu ya. Coba silakan.
2650. Itu masanya 2650. Masa jenisnya 530. Masa jenis air berapa? 1000. Ternyata ketika masa jenis materialnya itu lebih kecil dibandingkan masa jenis fluidanya, yang terjadi apa? Terapung. Lalu coba kita kasih benda melayang. Nah, ketika kita ganti bendanya, kalian apa yang terjadi ini? Melayang kan? Melayang tuh gimana sih? Melayang itu tidak ada yang bagian bendanya di atas permukaan atau sebagian di permukaan, atau dia tidak menyentuh permukaan. Kayak gini nih, ini kan tenggelam nih. Kalau mengapung itu kan melayang itu di antara masih di ya, dia tidak menyentuh permukaan dan juga dia tidak ada yang terlihat di permukaan. Oke? Ya, berapa sih masa jenisnya tadi? Benda melayang masa jenisnya 1000. Masa jenis air berapa? 1000. Berarti benda melayang itu masa jenis fluidanya harus sama dengan masa jenis material atau bendanya. Satu lagi, aluminium ya? Aluminium. Kita angkat dulu aluminiumnya. Ini udah diangkat nih. Kita masukkan ke dalam air. Apa yang terjadi? Berapa masa jenisnya tadi? 2420. 2420. Sedangkan masa jenis air tadi berapa? 1000. Artinya apa? Masa jenis materialnya lebih besar dibandingkan masa jenis fluida, makanya bisa tenggelam. Selain itu, apalagi tadi pertanyaannya? Gaya Archimedesnya, ya kan? Gaya Archimedesnya, atau kita lihat tadi yang laboratorium lagi. Untuk aluminium tenggelam, gaya Archimedesnya berapa? 49.000. Gaya beratnya 118.580. Artinya gaya Archimedes atau gaya apungnya lebih kecil dibandingkan gaya berat. Berarti dia akan tenggelam. Kalau pengen mengapung, maka gaya Archimedesnya harus lebih besar dibandingkan gaya beratnya. Kalau pengen melayang, berarti harus sama besar. Itu tadi kesimpulan hasil dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Sampai sini ada yang menanyakan dulu? Ada tidak? Tidak ada? Oke. Nah, jadi materi kita hari ini itu kan tentang hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes itu tadi sudah ada yang menyebutkan bahwa sebuah benda yang diturunkan dan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Maksudnya kalau kamu misalnya berenang, yang berenang deh misalnya ini ya, kan ada air masukin benda, otomatis ada air kan yang naik atau ada yang tumpah kan? Nah, itu maksudnya. Maksud dari besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Paham? Oke. Nah, secara matematis gaya Archimedes atau gaya apung itu dirumuskan sebagai FA sama dengan rho F. Rho F ini adalah masa jenis fluida. Lalu ada volume benda yang tercelup. Tadi kan di laboratorium air itu kan ada benda yang tercelup, ada yang terapung ya. Nah, jadi yang nanti yang dipakai adalah volume benda yang tercelupnya. Dikalikan dengan percepatan gravitasi.
supaya apa? Volume kapalnya itu semakin besar. Kalau misalnya volume kapalnya semakin besar, otomatis massa jenis dari kapal tersebut itu akan semakin kecil. Kalau misalnya massa jenisnya kecil dibandingkan fluidanya, otomatis juga kapal laut tersebut bisa terapung di lautan. Oke? Sama nggak dengan penyebaran kabut tadi? Sama ya? Ya. Next, kapal selam. Tadi kan ada kapal selam. Kenapa kapal selam KRI Nanggala itu bisa tenggelam? Harusnya kapal selam itu prinsipnya itu dia bekerja melayang dan terapung. Kalau dia sampai tenggelam artinya ada sesuatu kan? Ya. Ketika di kapal selam itu memiliki tangki pemberat yang dapat diisi sesuai keperluan. Agar mengapung, tangki diisi udara. Sedangkan agar melayang itu tangki harus diisi oleh air. Kalau ingin tenggelam, ya terus aja isi sampai penuh, pasti akan tenggelam. Kalau pengen naik lagi ke permukaan, TNI itu gimana? Airnya dibuang sehingga itu akan naik terapung, ya kan? Ya. Itu prinsip kerja dari kapal selam. Lalu tadi pertanyaan, kenapa sedangkan KRI Nanggala itu tadi bisa tenggelam? Menurut dari hasil penyelidikan, ternyata ketika KRI itu ada di bawah permukaan 850 di bawah permukaan air itu kan di dalam ya, kita kan belajar tekanan hidrostatis tuh semakin dalam maka tekanannya akan semakin besar. Jadi ada tekanan yang mempengaruhi pada kapal tersebut sehingga terjadilah yang namanya retakan. Masuklah air. Kalau masuk air semuanya banyak-banyak ke dalam kapal selam, apa yang terjadi? Tenggelam. Makanya tadi KRI Nanggala itu bisa tenggelam. Paham? Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Gak ada? Cukup? Kalau cukup, tadi kan ibu udah kasih soal pretest. Sekarang setelah belajar, ibu kasih soal post test. Silakan langsung kamu isi di sini aja. Kasih nama dan kasih udah? Gue pada pintar, sudah selesai aja. Sekarang udah belajar ya, tadi kan udah ya, boleh. Silakan kalau sudah boleh dikumpulkan sama LKPD-nya. Oke, karena sudah selesai post test, kita lakukan refleksi dulu seperti biasa, diisi ya. Diisi refleksinya ya. Bu, ini ngomong kayak artinya apa? Kita asik. Sudah semua?
Waalaikumsalam.